welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih bisa melakukan pelajaran dalam video kali ini. Adapun materi dalam video kali ini yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan ajaran Islam yang tinggi dan mulia. Nah, adapun contoh berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama itu taat dan patuh pada perintah orang tua. Taat dan patuh dalam nasihat dan perintahnya. Tentunya perintah itu merupakan perintah yang mengandung kebaikan atau kemanfaatan. Jadi seorang anak harus mengikuti nasihat dan patuh dengan perintah kedua orang tua. Namun lain halnya ketika anak tersebut diperintah untuk berbuat ingkar kepada Allah, maka kita harus menolaknya. Cara menolaknya dengan cara yang halus agar tidak menyakiti hatinya, karena telah difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Quran surah Al-Luqman ayat 15. Yang kedua itu berbakti, bersikap tawadu, dan kasih sayang terhadap orang tua. Seorang anak harus berbakti dengan orang tuanya, bersikap tawadu ketika berada di hadapannya, dengan arti anak tersebut harus mendengarkan atau memperhatikan semua perintah dan nasihat yang diberikan orang tuanya, dan tidak membangkangnya, dan harus bersifat kasih sayang terhadap mereka. Walaupun sejatinya kasih sayang yang kita berikan tidak sebanding dengan apa yang telah diberikannya kepada anaknya. Perintah tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmulah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-sekali mengatakan kepadamu perkataan kasar, dan janganlah engkau membentuk keduanya, dan ucapkanlah keduanya perkataan yang baik. Adapun ayat yang ke-24 yaitu, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, doakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ketiga, menerima keadaan orang tua apa adanya dan menjaga nama baik keduanya dan keluarga. Seorang anak harus bisa menerima keadaan orang tua dengan apa adanya. Apabila orang tua tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang tua, maka anak boleh menuntut haknya. Namun tidak boleh sampai mencaci, membenci, bahkan dendam terhadapnya, karena hal itu sama saja dengan mengingkari rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rahmat wujud. Adanya kita karena adanya orang tua kita. Menjaga dan memelihara nama baik keluarga.
tidak membiarkan keluarganya jelek di mata tetangganya. Seorang anak hendaknya dapat mengangkat nama baik orang tuanya, mungkin dengan membuktikan keberhasilannya dalam belajar dan sebagainya, dan harus menjaganya dan keluarga dari api neraka dengan cara menggalakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga dan saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, dan tidak membiarkan salah satu keluarganya masuk ke dalam neraka. Dalam Quran Surah At-Tamrin ayat 6, Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka." Yang keempat, menghormati dan menyambung silaturahmi dengan kerabat atau teman yang telah dijalin orang tuanya. Menjalin silaturahmi dengan baik terhadap teman atau kerabat orang tuanya akan membuat mereka mendoakan pada kebaikan. Hal itu harus dilakukan baik ketika orang tua masih hidup atau sudah meninggal, karena ada hadis mengatakan bahwa barang siapa yang ingin bersilaturahmi terhadap orang tuanya yang sudah wafat, maka bersilaturahmilah pada kerabat dan teman-teman orang tuanya, dan itu akan menjadikan mereka ingat kepada kedua orang tuanya. Nah, buat teman-teman, mungkin itulah tadi beberapa contoh dari berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin masih banyak lagi contoh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.